Tuh. Apa ini? Foto ini, Pak? Record screen, Pak. Oh, siap. Oke, sudah saya record ini. Silakan lanjut, Pandi. Oke, saya lanjut ya, Pak Oke. Alif ya. Jadi, Ya. bagaimana cara melatih otak agar mampu berpikir kreatif? Saya ulangi lagi yang pertama, yaitu usahakan untuk selalu berpikir secara positif. Lalu yang kedua, tantang diri untuk mengupgrade diri. Yang ketiga, menciptakan mantra untuk motivasi diri. Biasa kita kenal dengan afirmasi. Lalu yang keempat, memulai sesuatu yang baru setiap hari. Jadi melakukan sesuatu aktivitas atau sebuah aktivitas yang berbeda di setiap harinya. Lalu yang kelima, berani ambil resiko. Yang keenam, berpetualang ke tempat-tempat yang baru. Wah, ini bagi yang suka traveling nih, cocok nih. Lalu yang ketujuh, membangun koneksi. Yang keempat, beristirahat dengan cukup. Karena istirahat itu juga bisa membantu otak kita untuk menjadi lebih fresh, lebih segar ya. Lalu yang kesembilan, membaca buku atau memperluas wawasan. Apalagi sekarang di zaman yang era serba gampang ya. Jadi kita mudah sekali dalam mengakses informasi. Lalu yang terakhir yaitu terapkan pola hidup sehat. Nah, itu 10 tips dari beberapa literatur yang saya ambil untuk melatih otak kita agar mampu berpikir lebih kreatif lagi. Seperti itu, Pak Alif. Nah, mungkin dari kita cukup segini ya, Mbak Rina. Atau mungkin Mbak Rina ada tambahan? Atau rekan-rekan jika ada pertanyaan langsung aja bisa open mic dan open cam. Ya, masuk itu, Pak. Jadi setiap Minta ini poin harus diulang, open Pak mic. Andi. Ya. Hah? Minta tadi dibacakan ulang. Oh, siap. Untung Siap, bukan siap, saya, siap. Bu, yang diminta dibaca. Oke, oke. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, usahakan untuk selalu berpikir positif. Yang kedua, tantang diri sendiri. Yang ketiga, menciptakan mantra untuk motivasi diri atau biasa kita sebut afirmasi. Lalu yang keempat, memulai sesuatu yang baru setiap hari. Yang kelima, berani mengambil resiko. Yang keenam, berpetualang ke tempat-tempat baru. Yang ketujuh, membangun koneksi. 18, beristirahat. Yang kesembilan, baca buku atau memperluas wawasan. Nah, yang terakhir adalah terapkan pola hidup sehat. Ada 10 poin. Ya, nah itu kan di Super Gen Sales Academy kan tadi dari pihak panitia kan sudah dijelaskan bahwasannya bagaimana sih cara melatih pikiran agar terbiasa berpikir kreatif. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya berpikir kreatif itu apakah bawaan, enggak juga sih, karena setelah kita pelajari, itu ternyata untuk membentuk pola pikir yang kreatif itu bisa dibentuk kok ya. Caranya itu ya tadi yang disebutkan oleh Pak Andi, ada membaca buku ya Pak ya, menambah Betul, wawasan, menambah betul. relasi, karena dari banyaknya relasi itu nanti cara berpikir kita juga akan berbeda. Udah sih itu sih. Monggo kalau misalnya mau ada yang sharing-sharing atau mungkin nih, mungkin ya Pak Alif ya, ada yang menurut mereka itu kreatif itu berbeda dengan saya ataupun Pak Andi. Nah, bisa nih. Ya kan Pak Andi ya? Oh, boleh tuh, boleh tuh. Kita bahas bareng tuh. Iya. Oke, silakan ini kalau ada yang punya opini sendiri. Nah, Halo, malam Pak. Saya ada Pak. oke, silakan. Apa ini? Sekian Pak. Sik Pak, Oh, ambil MNC, ambil MNC. Ini Pak, tadi kan kreatif. Kalau misalkan bedanya kreatif sama berpikir out of the box itu ada hubungannya tak Pak? Atau berbeda? Seperti itu. Terima kasih. Dengar nggak Pak? Halo.
Di halo, sorry putus-putus di saya. Oke, tak ulangi Pak. Apakah ada hubungannya berpikir out of the box sama berpikir kreatif? Kadang kan kalau ditanyai kamu punya ide nggak, karena orangnya kurang kreatif dia jawabnya ngawur. Terus apakah ada hubungannya nggak kreatif sama berpikir out of the box itu tadi Pak? Satu dua. Halo. Gimana Pak Alif? Ya, oke, mungkin saya rangkum ini yang saya dapat ini. Jadi Mas Christian tadi ya, dia kalau yang saya tangkap, apa sih sebenarnya bedanya berpikir kreatif dengan out of the box? Apakah berpikir kreatif itu nanti ada kaitannya dengan ini berpikir out of the box itu? Nah, benar Pak, benar. Ya, Oke, makasih Pak Alif sudah Oke. dibantu. oke Mas Christian. Oke, Silakan Pak hati-hati Andi Mas atau Septian. Siapa? Mbak Dina. Monggo dari Pak Alif. Oh, Pak Andi. Kenapa? Monggo kalau Pak Andi mau jawab. Ya, Ya, kalau dari saya sebenarnya sama nggak sih out of the box maupun berpikir kreatif? Kalau dari saya ini dari literatur yang beberapa saya baca ya, out of the box itu bagian dari berpikir kreatif. Jadi dalam berpikir atau kerangka berpikir kreatif itu ada banyak macam jenisnya. Nah, salah satunya adalah berpikir di luar kebiasaan. Seperti tadi yang saya bilang, salah satu dari cara melatih otak kita ada melakukan sesuatu yang baru di setiap harinya. Nah, mungkin kategori out of the box itu bisa dimasukkan ke dalam kategori itu. Jadi biasanya kita melakukan aktivitas atau rutinitas biasa setiap hari, misalkan A sampai E. Nah, pada suatu hari kita rubah seperti itu. Kalau dari saya jawabannya seperti itu. Monggo kalau dari siapa? Mbak Rina atau Pak Alif nih yang mau nambahin. Ya, kalau dari saya sih hampir sama kayak Pak Andi sih tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya berpikir kreatif sama yang off the Out box of the ya. box. Nah itu tuh sebenarnya sudah yang saya sebutkan tadi sih, ciri-cirinya itu sama. Dia itu ada yang kayak membuat hal yang baru ya kan, kemudian dari sudut pandang yang berbeda. Nah itu termasuk ciri-ciri dari berpikir kreatif. Sebenarnya di situ. Tuh, jadi sama. Nggak usah sedih Mbak Rina. Gak sedih. Ini saya nahan loh, bener. Iya. Nahan Super batuk nih sekali nanti. ya. Super nih. oke Mas Christian tadi cukup clear ya. Septian Oh, perasaan Pak. Septian, Christian, Septian Pak. Septian Ilham. Keren loh, Mas Septian di jalan tapi bisa fokus ya. Iya. Iya. Nah itu tadi salah satu ini ya. Jangan di itu ya, jangan dicoba-coba kalau nggak ahli. Nanti nabrak itu. Wanita gimana? Tanggung jawab nanti Bu. Nah, lanjut. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, siap. Oke. Pak Alif Terima tanya kasih, Pak Mas ya. Alif. Oke, silakan Bu Anita. Sudah open cam dan open mic ini. Silakan Bu. Oh sudah ya. Ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama. Sebentar Pak. Sebentar. Ini di ruangan yang bersamaan kayaknya. Enggak. Beda. Enggak beda. Gagal fokus lihat narasumber. Aduh. Oke. Ya sudah saya tak menghilang ya. Sebentar Oke. Pak, Bapak jangan bicara dulu, lupa saya Pak. Saya mau tanya Pak, saya tuh keseringan itu mendengar kalimat ya, terlalu kreatif gitu. Berarti kalau ada kalimat terlalu kreatif itu apakah ukuran kreatif itu sebenarnya ada nggak sih? Kok sampai ada kalimat terlalu kreatif atau over kreatif? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang begini, karena tadi kan ada kalimat Pak Andi,
kreatif itu adalah sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan gitu. Dan terkadang kalau misalnya kita berada di satu lingkungan nih Pak ya, lingkungan itu tuh nggak biasa dengan kreatif kita. Itu yang ngebuat kita tuh jadinya yaudah deh lempeng-lempeng aja. Nah itu sebenarnya untuk ngadepin lingkungan yang rasis terhadap hal-hal dari kreatif tadi itu harus gimana sih Pak? Mungkin karena dianggap baru kali ya. Kreatif itu kan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah tercetus sebenarnya. Tapi tidak banyak orang juga mudah untuk menerima kreativitasnya seseorang. Nah itu kita nyikapinya gimana? Jadi pertanyaan saya ada dua tadi. Itu Pak Alif, Bu Rina, dan Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita. Oke, mungkin dari Pak Andi atau Mbak Rina ini bisa ngasih feedback ini. Silakan. Yang pertama yang tadi sering ini, kamu terlalu kreatif, Mas. Kan ada sih yang seperti itu. Mungkin bisa dikasih opininya. Silakan, Mbak Rina. Ya. Waduh, saya baru tahu loh, Ibu. Kalau misalnya ada yang terlalu kreatif, bahkan yang harusnya dicari kan orang-orang yang kreatif ya. Aduh, kok suara saya kayak gini? Kalau misalnya terlalu kreatif, Pak Rupira ketawa mulu. Kalau misalnya terlalu kreatif, sebenarnya kalau misalnya ini berdasarkan saya ya, kalau misalnya salah mohon nanti dibantu diluruskan aja. Kalau pendapat saya sih, kalau misalnya terlalu kreatif sama Anda itu sebenarnya relatif personal ya. Kalau misalnya orangnya itu, kalau yang menilai itu dia orang yang tidak kreatif, kemudian dislike sama seseorang itu ya mungkin, ih kamu terlalu kreatif banget sih, arek biasa ya kok, oh gak usah sok kreatif-kreatif ngono. Nah biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya seseorang yang justru apa ya istilahnya merangkul orang-orang yang kreatif, wih keren ya kamu kreatif, coba ditingkatkan lagi kreativitasnya, yang ini lebih ke sini, itu kan istilahnya kayak apa ya, relatifnya personal ya. Kalau saya sih, kalau misalnya nanti beda persepsi monggo, tapi kalau saya tolak ukurnya itu sebenarnya relatif sih, dan harusnya justru lebih bagus orang yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, karena itu yang dicari di dunia apa ya, wirausaha atau bisnis seperti itu. Kalau yang kedua tadi apa Pak Alif, mohon saya Yang agak kedua belum tadi jelas tadi. yang di sounding Pak Andi tadi, kreatif yang keluar dari kebiasaan tadi. Lingkungan, Iya, lingkungannya. iya. eh Kembali sama kayak yang sharing session yang sebelum-sebelumnya ya, itu kan pasti ada yang lingkungan yang gak nyaman dan sebagainya ya. Kembali lagi, kalau saya pribadi, kalau memang job desk-nya personal tersebut diharuskan untuk kreatif ya mau nggak mau harus kreatif, meskipun lingkungannya mungkin toksik lah dan sebagainya. Seperti itu sih, kita berdasarkan job desk aja. Kalau saya seperti itu. Mau kalau Pak Andi mau menambahkan. Ketawa. Ya, kalau dari saya mungkin yang pertama ya, kamu ini terlalu kreatif banget sih. Mungkin sepengalaman saya ya, kamu terlalu kreatif banget itu adalah konotasi yang bisa diartikan sebenarnya apa ya, membuat sesuatu yang sudah ada itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Misalnya gini nih, ambil tarik ya, misalkan kita sudah ada aturan nih, misalkan masuk jam 9 misalkan, ya kan. Nah, mungkin di beberapa masa atau di beberapa apa ya kalau dibilang di beberapa waktu mungkin ya udah, misalkan saya adalah admin untuk pegang apa namanya mesin absensi nih. Misalkan masuk jam 9, aduh aku telat nih, tak mundurin lagi deh absensinya biar nanti kembali lagi ke jam 9, misalkan saya datangnya jam setengah 10 misalkan. Nah itu kan juga bisa dikatakan wah terlalu kreatif banget anak ini ya, out of the box banget ya. Jadi yang tadinya harusnya terlambat bisa dimodif menjadi on time, seperti itu ya. Mungkin seperti itu kalau yang saya tahu ya, kalau terlalu kreatif banget. Nah, kalau menyikapi hal seperti itu, saya bilang sih seperti ini ya, kreatif itu
bukan sesuatu hal yang ibarat kata dalam tanda kutip ya mengakali sebuah sistem yang sudah ada. Tapi kreatif itu lebih ke arah menumbuhkan atau membuat segala sesuatu yang baru yang bisa menambah atau bisa membuat misalkan pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan lagi, menjadi lebih mudah lagi, menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kalau saya bilang kreatif itu kreatif keluar, jangan kreatif ke dalam. Kreatif keluar itu ya kayak tadi, misalkan buat konsep konten atau seperti apa, jangan ya itu tadi kreatifnya kreatif ke dalam. Jadi ngakalin sistem yang sudah ada, seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya untuk jawaban pertama dari Bu Anita. Lalu yang kedua yaitu gimana Pak kalau kita orangnya kreatif banget tapi lingkungan di sekitar nggak mendukung. Ya saya setuju dengan pendapatnya dari Mbak Rina tadi ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang itu sudah job desk ya, kalau itu memang sudah job desk ya mau gimana lagi, seperti itu. Ataupun mungkin yang penting kan kita niatnya, yang penting kita niatnya itu ya ini untuk mempermudah pekerjaan saya. Nah ini untuk misalkan lebih menambah lagi follower saya, atau ini untuk yang lain lah, sesuatu hal yang sifatnya baik. Seperti tadi yang saya bilang, melakukan atau menciptakan segala sesuatu yang sifatnya baik, yang positif. Mungkin itu Pak Alif kalau dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini menarik sekali tadi mengenai apa yang terutama sistem. Nah, ada kalanya ini saya dapat Jabri nih, nggak berani di grup I ya. Mungkin ada nggak berani di grup. Jadi gini, gimana Pak? Pertanyaannya, jika kita ini tadi disebutkan Pak Andi kan ngakali sistem ya. Nah, tapi bagaimana jika SOP itu malah menghambat kinerja saya? Nah, saya sebagai sales itu maunya taunya, oh saya capai target, kok malah buka kartu ya. Jadi saya sebagai sales maunya capai target, saya nggak mau ribet dengan DAP, dengan CRM, nyatet activity saya. Yang penting kan omset. Nah, yang penting cara saya kerja, saya dapat capai target yang dibebankan ke saya. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Andi? Apakah itu kreatif atau resist seperti itu? Kreatif atau resist? Berarti lebih ke arah mana nih Pak Alif pertanyaannya? Ini yang disebut Pak Andi tadi mengakali sistem kok ambil sama ini. Jadi dia tidak ngikuti SOP, yang penting capai target. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Andi? Apakah dikatakan kreatif atau resist? Berarti kita ngakali sistem gitu ya maksudnya ya? Atau kita tidak patuh pada sistem seperti itu atau gimana? Ya, ini kelihatannya lebih ke arah tidak patuh pada sistem, tapi yang penting capai target. Oke. Mungkin saya bisa jawab general ya, seperti ini sih. Silakan Pak Andi. Sebuah sistem atau sebuah SOP yang sudah dibuat oleh suatu suatu perusahaan itu tidak terlepas dari saya bilang case-case masa lalu ya, dalam artian pasti sistem atau SOP itu dibuat karena mungkin sebelumnya itu sudah ada case seperti ini. Misalnya kita ambil contoh nih, misalkan tadi yang dibahas kebetulan dari segi penjualan ya, saya nggak mau membuat A, B, C, D, E misalkan, yang penting saya capai target. Oke, mungkin saat ini kamu capai target, tapi apakah itu suatu jaminan kalau ke depan, mungkin beberapa masa ke depan, itu kamu akan capai target dengan menggunakan cara yang sama? Saya pikir tidak bisa. Maka dari itu, saya bilang SOP atau sistem itu dibuat biasanya berdasarkan memang realita yang terjadi di lapangan. Seperti itu sih Pak Alif. Makanya tadi saya bilang ada sesuatu yang baru setiap hari. Jadi kalau saya bilang SOP atau sistem itu sebenarnya juga mengikuti apa
apa yang terjadi saat ini. Nah, kita ambil contoh misalkan, dulu kita nggak mengenal yang namanya e-commerce ya. Apa itu e-commerce? Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Yang saya tahu misalkan nih, dulu sales offline ya call out, mail out, pakai Quasifel dan lain sebagainya. Tapi apakah sempat kepikiran bahwa di masa yang sekarang ini ternyata cara-cara yang seperti itu, saya nggak bilang ini ya, nggak bakal berhasil ya, mungkin kurang, daya dorongnya kurang, saya bilang daya dorongnya kurang dibandingkan kita ke e-commerce seperti itu. Nah, otomatis kalau dari seperti itu, yang tadinya mungkin ya, kamu harus call out nih 10 orang misalkan dalam satu hari, ya udah diganti kan nanti sistemnya atau SOP-nya. Kamu harus misalkan nih ya, mungkin yang lebih expert bisa bantu nih, kamu harus posting misalkan di e-commerce-mu biar kelihatan tokomu ini rame dan ada kegiatan. Mungkin seperti itu sih Pak Alif kalau dari saya. Jadi sebenarnya kalau saya ngomong SOP atau sebuah sistem itu ibarat kata ya, ketika kita mau terjatuh, kita udah diselamatkan dulu. Jangan lewat situ karena di situ ada lubang. Kalau saya bilang seperti itu, itulah kegunaan sistem atau SOP. Halo Pak Alif, Oke. monitor. Ya, Pak Andi. Oke, saya mewakili itu. Betul Pak Andi. Kalau saya juga setuju dengan Pak Andi tadi, SOP itu memang didesain atau dibuat memang untuk melindungi ini, agar tetap sesuai ke jalurnya. Ketika melenceng segera diluruskan. Yes. Betul. Dengan cara yang misal tadi, dengan cara sendiri belum tentu menjamin untuk seterusnya bagi diri sendiri dan bagi tim terutama. Nah, siapa tahu caranya itu ternyata malah bikin menghambat tim yang lain. Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin teman-teman lain ini yang Ya, mungkin dari ya. yang lain nih, UKAT atau MKO nih. Halo, selamat malam Pak Alif. Selamat malam Mas Ferdi. Oke, silakan Mas Ferdi. Iya, baik. Saya mau bertanya mengenai loss control mindset ya Pak. Oke, jadi bagaimana agar seseorang itu tidak loss control mindset? Contohnya menyeimbangkan antara hard thinking dan low thinking. Contohnya begini Pak, ketika esok saya mau menabung 2 juta nih, tapi setelah esok harinya saya berubah pikiran. Jadi keputusan itu belum tercipta, keputusan itu belum ada. Jadi maksud saya bagaimana kita harus menerima dan mengubah suatu situasi itu secara bersamaan sehingga keputusan itu tetap ada. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan Mas Ferdi dari MKO. Oke, kalau saya simpulkan tadi sebentar agak bahasanya ini ya, loss control mindset. Nah, bagaimana mencegah loss control mindset? Jadi tadi salah satunya poin yang saya catat, bagaimana membuat balance antara high thinking sama low thinking. Oh, jadi ini mungkin ini ya ke arah ini ya Mas Ferdi ya. Harapan tertinggi apa, kemudian low-nya itu bisa dikatakan apa ya, kalau saya bilang worst case, kemungkinan terburuknya apa gitu ya. Iya Pak, jadi kalau contohnya ketika otak saya atau pikiran saya bereaksi, maka sesuatu yang sudah saya yakini benar, tapi hati berucap lain, seperti itu Pak. Itu sampai situ belum, sampai sekarang pun keputusan itu akan hilang. Padahal sebelumnya itu sudah saya komitmen seperti itu, gitu Pak. Oh, berarti ada dua ini, dua kepribadian. Mungkin bisa kasih contoh mungkin ya. Sebenarnya saya belum clear nih maksudnya gimana. Apakah antara hati dan pikiran nggak sinkron gitu ya? Atau gimana? Iya betul Pak, iya. Tidak sinkronnya antara apa yang sudah diputuskan, tetapi ketika situasinya berubah atau sudah harinya itu keputusan belum ada begitu Pak. Contohnya kayak menabung tadi Pak, misalnya
saya harus esok harus menabung nih 2 juta, contohnya 2 juta, tapi setelah hari hanya waduh, kalau saya nabungnya seperti ini nggak cukup untuk sehari-hari nanti. Jadi keputusan itu belum ada. Seperti itu, Pak. Oh, coba maksudnya mungkin kayak gini ya, Mas Ferdi ya. Kayak misalnya nih, saya besok Januari nih ya. Oh, aku bakalan nabung 5 juta karena cukup nih gajiku 10 juta. Anggap aja seperti itu. Pas bulan Januari ternyata tiba-tiba ada suatu kejadian bla bla bla. Akhirnya nggak jadi deh nabung 5 juta karena menurut Mas Ferdi mungkin apa ya bahasa Indonesia eman itu ya. Sayang. Kayaknya aduh, iya Pak. Saya salah. Bukan sayang itu ya maksudnya ya. Kita iya. Ya maksudnya kayak daripada 5 juta mending 2 juta deh, enggak deh, 1 juta deh, enggak jadi. Akhirnya kayak gitu. Betul kayak gitu kah, Mas Ferdi? Halo Mas Ferdi. Bagaimana Iya, dengan halo, Pak. gimana tadi Ya, dari iya, kan? Mbak Dina tadi? Iya, seperti itu, Pak. Salah satunya seperti itu. Oke, kalau saya tambahkan, saya jadi ingat materi yang pernah diberikan Pak Beni dulu mengenai yang berpikir positif itu. Jadi untuk agar apa ya, pikiran kita itu selaras dengan harapan, pertama banyak-banyak berlatih berpikir positif. Jadi hilangkan semua hal-hal negatif. Misal kita berusaha ya, pengusaha. Ketika mau usaha jangan hindarkan pikiran waduh nanti kalau nggak laku gimana ya, kalau rugi gimana ya. Nah kita ubah menjadi pikiran positif. Wah nanti kalau aku untung, nah nanti aku akan beli ini. Aku kalau untung nanti aku akan kembangkan lagi. Jadi punya mental kaya kalau disebutkan Bapak itu. Jadi jangan takut rugi, jangan yang di depan takut nggak laku. Nah kita harus positif selalu. Yang kedua ini apa ya namanya, reframing. Nah, jadi kita ubah sudut pandang kita. Misal lagi musim hujan, waduh, ini apa ya, ndak gimana aku jualannya. Nah, kita langsung ini aja, nanti ngirimnya gimana, customer gimana. Nah, salah satunya tadi dengan yang Pak Andi sampaikan ini e-commerce. Nah, kita lihat e-commerce. Kemudian sekarang pengiriman juga lebih mudah, kita bisa pakai Gojek dan lain-lain seperti itu. Jadi tambahan saya itu tadi, berlatih banyak-banyak berlatih berpikir positif. Yang kedua melakukan reframing dari hal yang negatif menjadi dibuat positif. Mungkin dari Pak Andi ada tambahan? Oke, silakan. Boleh? Silakan. Nah, yang tadi 1.2 nya sudah dibantu jawab oleh Pak Alif. Untuk yang poin ketiganya mungkin konsisten ya. Konsisten untuk melakukan dari, kalau yang tadi mungkin nominalnya dirasa terlalu tinggi, coba di yang terendah dulu, misal dari 5 juta, coba kita menabung dari yang 1 juta tapi konsisten, Mas Ferdi. Dan pastinya yang keempat itu butuh coaching, entah itu istri, ya kan, kalau misalnya tentang tabungan ya kan, kalau misalnya dari istri kan enak nih, kesepakatan antara suami dan istri nih, aku nanti mau nabung, kayak gitu. Nah, nanti si istri bakalan nagih, mana katanya bulan ini mau nabung. Nah itu kan jurus terampuh itu. Kayak gitu sih. Itu mungkin kalau tambahan dari saya. Jadi konsisten sama harus ada orang yang membantu mengontrol selain diri sendiri, biar bisa dievaluasi. Monggo kalau Pak Andi ada tambahan. Kalau dari saya lebih ke arah ini sih. Ada materi sebelumnya ya. Kalau nggak salah saya lupa. Intinya itu antara baik dan benar. Mungkin teman-teman masih ingat ya, saya lupa waktu itu kalau nggak salah dibawakan sama Pak Benny kalau nggak salah. Jadi terkadang apa yang kita lakukan itu baik, memang sudah baik. Tapi apakah segala sesuatu itu atau yang kita lakukan itu udah benar gitu loh. Jadi yang ini kembali lagi ke masing-masing ya. Jadi ya udah yang kita lakuin ini apa?
baik benar, atau baik aja tapi nggak benar, atau benar aja tapi nggak baik. Jadi kembali lagi ke situ sih, Mas siapa tadi, Ferdi ya, Mas Ferdi. Jadi ya itu sih kalau dari saya. Coba apa ya, ditanyakan lagi apakah keputusan misalkan menabung ini sudah baik, apakah keputusan menabung ini sudah benar. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing individu karena setiap orang itu kan punya kepentingan dan keperluan sendiri-sendiri. Tinggal dikembalikan lagi apakah ini sudah baik, apakah ini caranya sudah benar. Seperti itu. Tambahan dari saya, Pak Alif. Oke Pak Andi, terima kasih. Nah, semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Ferdi tadi. Ya Pak, terima kasih jawabannya Oke. Pak. Sudah senang sekali Pak. Ya. Oke. Kita kasih kesempatan lagi untuk teman-teman yang lain ini yang belum pernah bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa ya Mbak? Halo, Siapa? malam Pak Mbak Andi, Salsa Pak ya. Alif, dan Bu Rina. Saya mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terkadang hambatan seseorang dalam berpikir kreatif adalah lingkungan yang tidak mendukung, karena kan kebanyakan manusia itu biasanya tidak bisa langsung menerima sesuatu hal yang baru ya. Bagaimana caranya memotivasi diri agar tetap terpacu untuk selalu berpikir kreatif gitu. Terkadang walaupun diri kita udah tahu bahwa itu adalah baik untuk diri kita sendiri, tapi terkadang kita masih saja tetap membatasi diri untuk kreatif karena yaitu pengaruh lingkungan. Semoga dapat dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salsa ya. Oke. Bagaimana agar kita selalu berpikir kreatif ya menghadapi lingkungan sekitar kita juga. Oke, Pak Andi mungkin ada bisa beri pencerahan. Sama-sama sharing ya. Kalau tadi Mbak Salsa ngikutin saya dari awal, tadi kan saya ada cara melatih otak agar mampu berpikir kreatif. Nah, salah satunya di situ adalah berani mengambil resiko. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi memang mungkin ya di lingkungan kita ini misalkan sangat resisten sekali kalau berhubungan dengan sesuatu hal yang baru ya. Mau nggak mau ya kita harus ambil resiko kalau memang itu adalah misalnya pekerjaan kita, job desk kita, tanggung jawab kita. Jadi ya wes terobos aja sih kalau saya bilang. Tapi kalau memang masih bisa dikondisikan itu maksudnya gimana Pak? Dikondisikan. Nah, mungkin nih ya perubahan itu kan nggak harus langsung drastis ya. Misalkan dari skor 1 langsung ke skor 10 ya. Nah, coba aja bertahap dari 1 misalkan naik ke 2, naik ke 3, ke 4 dan seterusnya sehingga lingkungan di sekitar itu bisa menyesuaikan. Seperti itu sih Mbak Salsa. Memang mungkin ya ada suatu masanya kita harus langsung ke tingkat 10. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita cek temperatur dulu apakah ini bisa langsung dinaikkan sampai angka 10 ataukah step by step dulu. Tapi ya itu tadi, salah satunya adalah mau tidak mau kita harus berani ambil resiko sih. Kalau itu dari saya Pak Alif. Oke Pak Andi, berani ambil resiko ya. Oke, gimana Mbak Salsa? Sudah siap ambil resiko? Fokus Mbak Salsa, fokus. Abaikan yang lainnya, terjang terus. Ya, insya Allah siap. Berarti salah satu cara untuk berubah adalah dengan berpikir kreatif ya. Gak apa-apa walaupun dari langkah kecil, nggak langsung nyemplung jebur basah, yang penting icik-icik dulu kaki dulu baru seluruh badan gitu ya Pak, ibaratkan kalau mau nyebur ke kolam Pak. Cek temperatur ya, kalau saya sih lebih ke arah cek temperatur ya Mbak Salsa ya. Cek temperatur, kadang memang suatu ketika itu dibutuhkan memang terobosan atau suatu hal yang baru yang dengan skala besar biasanya. Memang ada yang seperti itu dan itu memang sangat nggak nyaman sekali, tapi ya itu tadi kita kembali lagi berani nggak kita ambil resiko itu, seperti itu sih Mbak Salsa. Siap. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya dan kesempatannya, Pak Alif, Bu Rina. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Oke, satu lagi terakhir.
dari Yuka dong. Kangen nih Oh ya, dari Yukat suaranya. belum nih. MKO sudah, kode shop sudah. Dari Yukat silakan. Mbak Dari Dayu. Yukat Halo, itu selamat malam. Oke, Oh, sudah malam Mbak ketemu. Dayu. Di Bali. Oke, silakan Mbak Dayu. Pertanyaannya masih berhubungan dari kayak Bu Anita sama Mbak Salsa tadi, tapi mungkin case-nya bukan ketika kita memberikan ide kreatif nih, bukannya nggak diterima, tapi lebih ke diremehkan. Kayak itu mah idenya udah biasa, saya juga bisa kok mikirin ide kayak gitu tuh. Dan misalkan kejadiannya berulang-ulang sehingga kadang-kadang tuh membuat kita kayak jadi ngedown gitu loh, ketika nanti ketika saya mikirin ide kayak gini akan diremehkan lagi seperti itu. Kira-kira mungkin gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin boleh dibantu jawab nih. Oh, Pak Alif. oh sudah tuh. Udah. Oke, ya terima kasih Mbak Dayu. Pertanyaan pertama itu ya. Oke, Pak Andi. Ini pertanyaan pertama, Pak. Ada pertanyaan lagi dong selanjutnya. Tadi masih koma. Gimana, Pak? Gimana, Pak Alif? Kalau saya tangkap gini, bagaimana sih cara mengatasi jika Penolakan. ada seseorang, Oh, baik diremehkan, Ding. lingkungan ataupun dari atas yang meremehkan ide kreatif kita. Nah itu, kadang kan kita masuk akal sih. Waduh kok, yang tadi udah dikatakan Bu Anita, kamu tuh terlalu kreatif. Nah, padahal ide saya ini harusnya bisa jadi terobosan untuk perubahan ini. Nah, mengatasi itu gimana Pak Andi? Kalau aku, saya aku lagi. boleh nggak? Aku boleh nggak? Oh, Iya, oke. Mbak Rina dong. gantian deh. Silakan. Iya, ya Mbak Rina. Siap. Lanjut. Boleh dong. Ambil semua, Mbak Rina, ambil. Jangan dong, habis itu besok saya nggak masuk nih. Gini sih Mbak Dayu sebenarnya, kalau misalnya diremehkan sekali, kalau diremehkan itu sebenarnya kalau saya itu sebenarnya tantangan. Kamu diremehkan sama seseorang ya kan, suatu saat itu jadi pembuktian. Tapi kalau misalnya tadi Mbak Dayu bilang ideku itu diremehkan sama seseorang, alah itu loh udah pernah kepake kok, bla 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 kayak gitu, cari yang lain dong kayak gitu. Lakukan dua hal. Samen tetap melakukan yang menurut Samen itu benar dengan Samen menggunakan cara lain. Nah, nanti kan ada hasilnya tuh kira-kira. Nah, kalau misalnya hasil kreativitasnya Mbak Dayu itu lebih bagus hasilnya, nah itu suatu pembuktian. Nah, nanti boleh diajukan ke pimpinan atau mungkin siapa orang yang ini ya apa tadi menghina Mbak Dayu dan sebagainya. Ini dengan cara halus ya, jangan sampai yang sifatnya kayak balik menghina juga. Kayak gitu. Enggak, ini sebenarnya Mbak Dayu paham kok jawabannya, cuman dia mancing aja pura-pura nggak tahu gitu sih. Itu sih kalau aku sih Mbak Dayu. Monggo kalau Pak Andi sama Pak Alif mau menambahkan. Oke. Jadi ada contoh case nggak mungkin Mbak Dayu yang bisa diangkat mungkin? Kalau contohnya sih, memang ini relate dengan pengalaman saya sendiri sih jujurnya ya. Oke. Tapi bukan pas di Yukart ini ya Pak ya, pengalaman-pengalaman Oh, iya, sebelumnya oke. gitu loh. Jadi ketika kita bekerja dengan seseorang yang ibaratnya kapasitasnya jauh lebih di atas kita, mungkin kita mikir di titik ini, tapi orang itu bisa berpikir 10 atau 100 kali lipat dibanding kita. Jadi ketika kita sudah ibaratnya excited nih, punya ide nih, saya pengen misalkan perusahaan tuh gini, terus orang itu langsung kayak mematahkan ide kita. Jangankan kamu, aku tuh udah mikir kayak gitu tuh 10 tahun yang lalu, kayak gitu kan kita ngedown kan otomatis. Oh ya udahlah kayak gitu, terus kayak gitu tuh berulang sehingga jadi kayak habit, menjadikan kita kayak ya udahlah dia aja bisa mikir, kenapa aku harus capek-capek buat kayak mikir, toh pasti ideku tuh bakal ditolak karena kan dia selalu jauh lebih pintar dari saya kayak gitu. Oke, tapi ide itu benar-benar dijalankan nggak pada saat itu dan memang membuahkan hasil yang mungkin kurang bagus. Pada atau saat seperti itu apa? belum, akhirnya ya karena memang sudah ditolak dan nggak di ACC, otomatis ya ya sudah berhenti di pembicaraan itu saja gitu loh. Oke, kalau saran dari saya seperti ini sih, aku bukan ngajarin jelek ya, dalam artian selama itu memang masih dalam batas koridor tadi ya SOP atau sistem,
Itu kalau menurut saya jalankan aja dulu. Jalankan dulu karena kan memang belum terbukti kan. Kadang orang punya ide A B C D E tapi actionnya nggak ada sama sekali. Ya kan? Terkadang seperti itu. Nah, selama itu tidak ya tadi saya bilang ada aturan yang jelas di situ. Selama itu tidak melanggar tata aturan yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh suatu perusahaan dan tidak melanggar etika dan lain sebagainya. Kalau dari saya pribadi saya akan lanjutkan. Seperti itu sih. Dan tadi apa yang disampaikan Mbak Rina ya udah ini sebagai pembuktian ke saya bahwa saya bisa patahkan nih apa namanya, kamu bilang ini nggak bisa, nggak berhasil, tapi yang saya lakukan berhasil nih. Cuman memang di situ ya, di situ memang ada effort lebih dalam artian mungkin lingkungan sekitar nggak akan mendukung kita atau dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi malah menurunkan motivasi kita ya. Tapi ya itu memang kalau memang Mbak Dayu berpikir itu ini memang yang terbaik, oke, coba. Leader yang bagus itu akan mendengarkan apapun yang timnya sampaikan. Tapi ya itu tadi kembali lagi ada step-step atau ada rule, ada aturan yang memang harus tetap dijalankan, tetap dipatuhi. Selama itu tidak melanggar, bagi saya langsung terobos, nggak ada masalah. Cuman ada catatannya itu tadi ya, nggak anggar terobos wae. Moro-moro menggok rono menggok rene. Sebentar, itu backgroundnya kok sama-sama Mbak Salsa ya? Iya kan lagi di sebelah. Iya. Pak Andi. Siap. Pak Andi, Oke, Mbak Rina, siap. terima kasih jawabannya. Jadi intinya Siap. mungkin ya kita bekerja dalam diam aja dulu lah, membuktikan kalau memang walaupun ide kita diremehkan, ditolak, yang penting kita memperlihatkan hasilnya dulu seperti itu ya Pak ya, selama tidak menyalahi dari koridor atau SOP yang sudah diberlakukan oleh suatu perusahaan. Kok saya itu? Siap. Makasih banyak Pak Andi, Mbak Rina, Pak Alif. Ya, oke, terima kasih Mbak Dayu. Oke, Mbak Dayu ditunggu ya idenya 1 2 3 4 5, ada 10 ide untuk besok pagi. Di Yukat ini sudah banyak ide kelihatannya. Betul Pak. Dia orangnya paling ngedon ketika ditanya, Mbak besok inisiatifnya mau ngapain? Apa ya Mbak? Ternyata ini asal muasalnya. Ya, oke, kita terima dulu idenya. Ditunggu idenya Mbak Dayu. Oke, jam sudah menunjukkan jam 20 lebih 9 menit. Oke, sedikit saya... Sudah jam 8 ya? Iya. Oh, di tempat saya masih jam 7. Jam 7. Mbak Andi Oke, sedikit saya rangkum ya. Jadi kreatif ini perlu kita lakukan ya untuk mempercepat dan mempermudah kinerja kita sehingga bisa mencapai tujuan. Nah, salah satunya untuk agar mudah tercapainya kreatif ini, ya pertama berpikir positif, kemudian melakukan sesuatu yang baru dan lain-lain. Termasuk yang kemarin ini kondisi yang disampaikan Bu Anita kemarin, ini jadi beban atau jadi tantangan. Nah, ketika kita ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tugas atau dikasih job yang di luar kebiasaan kita, disitulah di bawah tekanan kita terpaksa atau dipaksa berpikir kreatif. Wah, aku harus bisa ini, caranya bagaimana. Nah, yang dikatakan Pak Andi tadi, seorang leader yang baik akan membimbing timnya. Oke, alhamdulillah di sini kita semua punya leader yang baik juga ya. Masuk Pak Andi nih, mantap nih. Oke, sesi ke-37 ini sudah berakhir. Saya harapkan apa yang kita diskusi di sini bermanfaat bagi kita semua. Ini... Pak Alif, sorry interupsi. Iya, silakan. Ada foto. Nah, betul. Ada foto bareng. Makanya ini hostnya. Aduh ya Allah Pak. Hostnya enggak apa. Saya ambil alih. Saya bengkak semua disuruh foto rek. Oke. Ya, saya aja Pak. Oh, Halo. Mas Anwar. Ya. Oke. Sudah ada. Mohon maaf tadi ada kesan teknis. Ya, jadi nggak bisa login hostnya. Saya udah nyiapkan ini space-nya, pen, Photoshop ini sudah. Oke, Oke, Mas Anwar, silakan. Oke, untuk halaman pertama 1, 2, 3. Dan kemudian yang halaman kedua
1, 2, 3. Oke, sudah valid. Oke, terima kasih. Sudah otomatis open cam ya nih. Berarti tadi nyimak semua ini. Ya, super Pak, super. Udah tahu soalnya. Iya. Pak. Super semua, Pak. Kata saya belum menginfokan open cam. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semoga Pak membantu. Andi, Mbak Rina. Terima kasih Bu Rin. Terima kasih Pak Alif. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Mas Ferdi.